Pak Ketua dan seluruh jajaran yang kita hormati, para pembina kita yang kita muliakan, para tokoh masyarakat, ada Pak RW, ada Pak RT yang kita muliakan, Bapak, Ibu-ibu, semua jemaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah selalu kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya sampai detik ini. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Bapak Ibu yang sehat, alhamdulillah. Ini kita syukuri. Padahal kita syukuri sebanyak-banyaknya bahwa Allah berjanji, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi siapa yang mengkufuri, Allah ingatkan sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ada berita gembira yang sangat menarik dari sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mungkin awak tertarik ya, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Dikecek Nabi, seluruh umatku kelak akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi kalau ada kata-kata kullu, itu menurut ilmu usul fikih itu namanya lafaz am. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad di masa sajanya tinggal, dalam waktu apa sajanya hidup. Nah, hidupnya zaman Nabi itu sahabat, setelah itu tabi'in, setelah itu tabi'in, setelah itu mutaakhirin sampai ke masa kita kini sampai nanti akhir zaman. Itu seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Nah, tertarik atau? Illa man abah, kecuali yang enggan. Enggan itu nak mana? Kecuali yang tak namu ya. Ada di antara wakak yang enggan? Ada bu? Seluruh itu ingin mana? Illa man abah, itu nama ditaksis. Jadi seluruh umat tadi kalimatnya am, kemudian ditaksis oleh istisna. Ditanya oleh sahabat tuh, illa mayyak ya Rasulullah. Ditanya kepada Rasul, siapa yang enggan itu ya Rasul? Lalu dijawab oleh Rasul, man asani faqad man aba. Siapa yang durhaka kepadaku, itulah yang enggan masuk surga. Ya ada Pak, durhaka kepada Nabi berarti enggan masuk surga. Bapak Ibu yang kita muliakan, jadi kita itu kutip surat An-Nisa ayat 59. Allah tegaskan di situ, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin kamu. Apabila kamu berselisih, berbantahan tentang suatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasul, kamu kembalikan penyelesaiannya kepada Allah dan Rasul.
Jadi kita salib Ibu. Kembali taat kepada Allah maksudnya taat kepada Al-Quran. Taat kepada Rasul maksudnya taat kepada Sunnah. Kemudian apa itu Al-Quran? Kalau saya lihat di dalam ilmu Al-Quran, para ulama bikin Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah dibatasi di situ. Kalamullah yang turun kepada Nabi itu yang Al-Quran. Yang turun kepada Nabi Muhammad, yang turun kepada Nabi selain Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran. Berbahasa Arab diriwayatkan secara mutawatir, tertulis di dalam mushaf itu yang Al-Quran waktu itu Pak. Nah, tulisnya di situ. Sebagai argumentasi atas kerasulan Rasulullah SAW. Membacanya ibadah diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu Al-Quran. Berarti terjemahannya tidak Al-Quran, terjemahannya tidak Al-Quran. Tafsirnya tidak Al-Quran, tidak Al-Quran. Di kita sebagai umat Islam itu pertama itu harus mampu baca Al-Quran. Beda loh dengan ahli hukum, kan? Kalau ahli hukum, ini harus dalam lo ilmu tentang Al-Quran ya. Ini harus tahu tentang ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat. Ini harus tahu tentang ayat asbabun nuzul Al-Quran. Ini harus tahu tentang mana yang ayat-ayat mutlak, mana yang ayat-ayat muqayyad, mana ayat yang mantuk, dan mana ayat yang mahkum. Dia juga harus tahu tentang qiyas. Itu kalau ahli hukum. Tapi kalau kita sebagai umat, nah, kita harus bisa baca Al-Quran dengan baik. Bapak lalunya awak bisa baca Al-Quran dengan baik. Coba nampaknya baca Al-Quran itu yang diatur oleh bahasa Arab, yang diatur oleh tajwid. Kalau salah-salah awak baca, itu bisa salah alamat ayat. Misalnya, yang panjang mestinya kita baca pendek. Nah, itu nanti alamat ayatnya beda. Allah peruntukkan ayat itu untuk jamak. Dek, karena kita baca pendek, akhirnya kita jadikan untuk mufrad. Kalau misalnya awak lah tahu ya kan, oh itu yang panjang mah. Kalau secara tajwidnya, itu barisnya di depan kuah. Kemudian ada waw mati, bakti matnya mat asli. Itu dari segi tajwidnya. Harus panjang satu alif. Nah, itu enggak kita panjangan doh. Nah, kita pendekan saja kalimat tuh. Nah, sebetulnya dari segi bahasa Arab itu ditujukan oleh Allah untuk jamak, untuk orang banyak ayat itu. Nah, tetapi karena kita buang wawnya, artinya kita panjang itu buang waw jamaknya dibuang itu. Nah, jadi mufrad nih. Kalau kita tahu hal itu, nah berarti kita bantah Allah namanya itu.
Allah ada tepat tuh untuk jamak ayat tuh sunat untuk mufrad tuh untuk seorang saja ya. Nah, jadi nak taat ayat itu pada Allah. Boleh kok kori. Kalau diberi kori itu, yang panjang itu dipendek atau salah jali itu. Dua kurang nilai Pak. Kalau dalam satu bacaan itu ada 10 salahnya, nah, kurang nilainya 20. Yang nilainya dipatok kalau kori itu saratwi. Nah, jadi nilai yang saratwi itu yang dikurangi dengan kesalahan jalinya para buah dalam satu bacaan itu, kesalahan hobinya para buah, nah dikurang yang saratwi ini. Nah, sehingga ada yang nilai 70, ada yang nilai 80. Tapi yang juara itu mungkin nilainya 98, 99. Sulit kesalahannya. Itu yang juara. Jadi Bapak Ibu, nah, disitu pentingnya pertama kita perhatikan ayat yang harus kita baca panjang, ayat yang harus kita baca pendek. Kalau Anda tahu, pertama itu langkahnya kerja. Nah, jadi kalau Anda tahu yang panjang awak pendek juga, itu nama awak membantah Allah tuh. Ya, Anda benar kepada Allah. Tidak benar itu jamak kepada Allah. Untuk apa dengan untuk mufrad seseorang saja. Nah, ini tambah kepada Allah semuanya. Sisa. Jadi Bapak Ibu yang istilahnya mulai menghafal Al-Quran. Nah, itu kita hati-hati. Kalau pesan dari guru Tuhan, Ustaz, sebuah guru Maraja Tahfiz dia program di Panti Tsunami ada. Pernah ayo ngobok tuh, tak guru itu kan. Nah, ini ya foto Pak, itu dari Kalung loh. Ini punya pesantren Tahfiz gitu. Maja Tahfiz tak, hati-hati. Yang pertama kepada anak-anakku batu-batuan bacanya. Sebab kalau lah sempat Ustaz nyohafal secara salah, kemudian batu-batu lah hafal ini yang salah kok. Allah bersahabat lidahnya jo yang salah tuh. Maka untuk merubahnya balik itu sangat susah. Diibaratkan kok Ustaz aja. Misalnya Ustaz menghafal suatu ayat, lalu ada kalimat di situ yang salah menghafalnya ada Ustaz. Mungkin yang pendek tak panjangan atau yang panjang tak pendekan. Ala kayak itu menghafalnya. Sehingga waktu-waktu lah hafal ya Ustaz ayat-ayat seperti itu yang salah tuh. Maka kalau untuk menghafalnya itu Ustaz butuh mengulangnya 50 kali. Nanti untuk merubah yang salah itu bisa 100 kali. Itu susah merubahnya. Soalnya lah sahabat lidawat ala biasa mengucapkan seperti itu. Nah, maka dalam menghafal itu hati-hati. Ilmu tajwid mungkin ada yang tak tahu lah. Kalau bahasa Arab mungkin itu orang-orang pilihan yang tahu. Yang betul-betul ada bahasa Arab kan. Kalau ilmu tajwid, insyaallah hampir seluruh umat Islam itu pernah belajar tajwid. Baik, ikuti saja tajwid. Ini tidak terkasihkan. Yang untuk jamak tetap kita peruntukkan untuk jamak. Untuk jamak insya Allah kan dia untuk jamak. Saya bawa cuy. Jadi jadikan untuk jamak jadi mufrad atau yang mufrad jadi jamak.
Itu dari segi kita sebagai umat Islam. Nah, baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Perhatikan tanda panjang itu, tanda dangungnya. Pesan ngerokok itu sebenarnya, Ustaz, sebenarnya tidak boleh dong. Kalau dalam satu kali baca itu mungkin satu halaman, mungkin 2 halaman. Kalau Ustaz baca atau sobok dengan mat jais, lalu Ustaz misalnya ada 10 mat jais dalam lembaran bacaan itu. Nah, yang setengah Ustaz baca 1 alif, yang lainnya Ustaz baca 2,5 alif. Jangan dicampur-campur. Kalau 1 alif Ustaz baca dari awal yang mat jais itu 1 alif sadonya sekali baca. Ini boleh 1 alifnya. Nah, tapi 1 alif kan sadonya. Kalau 2,5 alif, 2,5 alif kan sadonya. Itu kalau di konteks itu salah atau kalau campur. Ada mat asli. Mat asli itu apa itu mat jais? Mat jais itu apabila mat asli di satu kalimat, kemudian sesudahnya ada alif. Nah, itu mat jais namanya. Sekalipun tidak ada istilah benderanya namanya. Kalau sekolah bendera, kalau gua pada dulu di kampung Parannya yang pakai belintang seperti Pak. Ya. Sekalipun tidak ada itu, tidak ada paran itu dong. Tapi mat asli pertama, kemudian sesudahnya ada alif itu mat jais. Panjang asalnya 2,5 alif. Nah, dilapihkan daripada mat aslinya. Lebih panjang. Kalau mat wajib, memang wajib 2,5 alif. Tak boleh berubah. Tapi kalau mat jais, boleh dibaca 1 alif. Tapi kalau 1 alif, seluruh mat jais yang ada di lembar bacaan sekali baca itu, seluruhnya harus dibaca 1 alif. Tidak dicampur-campur. Nah, akhir itu Pak. Lalu, ada suara Jawa enak. Membayo kayak tadi itu, ya. Bentar aja mau kasih ayat. Allah peruntukkan untuk jamaah, akhirnya dewa jadikan untuk mufrad itu seseorang. Yang penting jangan sampai jadi kalau kepada Allah. Nah, Wala kampana lebih jadi kalau Allah. Karena Allah itu ilmunya maha tinggi. Jadi Al-Quran itu diatur sedemikian rupa. Bapak Ibu, jadi taat pada Allah artinya itu taat kepada Al-Quran. Kemudian taat pada Allah, taat kepada sunnah. Sunnah bu, orang awak ngantar sunnah itu jagui, ya kak, dia jagui kan, karena kita jagui berarti tidak sunnah, berarti yang buat sunnah, kalau buat ada jagui. Disebut wajib dua. Pakat dari sunnahnya. Saya lihat yang sekarang.
Yang sunnah tuh baju jubah. Iya Pak. Baju jubah, baju gamis nama tuh yang dalam tuh, yang pakai stan. Gue pernah dikatakan orang Ustaz tak sunnah berapa tuh, baju Ustaz tak gamis senjak tuh ada kayak orang Arab. Tak sunnah tuh. Yang baju gamis itu dicembohkan zaman Rasulullah, bukan hanya Rasul. Abu Jahal pakai baju kayak gua juga. Jadi kalau engkau pakai baju gamis kayak gua, berarti sama aja Abu Jahal tuh. Abu Jahal pakai baju kayak gua ya. Abu Lahab kayak itu ya bajunya. Nah, sunnah Abu Jahal tuh. Jadi Pak Ibu, itu budaya orang Arab itu pakaiannya, no? Ya. Budaya orang Arab. Yang pakaian umat Islam tuh harus menutupi aurat. Kemudian pakaian laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan, perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian tidak tipis, kemudian tidak sempit. Itu pakaian Islam. Nggak perlu gamis Ustaz. Kalau kalian mau pakailah pakailah gamis. Rasul memang itu pakaiannya. Tapi jangan menyalahkan orang yang tidak pakai gamis itu. Kalau di kantor sunnah itu, iya Nabi ya pakai pakaian yang serupa itu. Tapi Abu Jahal pakai pakaian yang serupa itu. Kalau itu cilai yang sunnah itu Pak Zul kayak gitu. Nah, jadi Pak Ibu, apakah itu yang sunnah? Kalau kece para ahli sunnah, para ahli hadis, yang sunnah itu tidak sederhana kayak gitu. Yang sunnah itu kullu ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa iqrarin. Yang dikatakan sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber, yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, ketetapan Nabi. Nah, itu yang sunnah. Jadi seluruh perkataan Nabi itu sunnah. Seluruh perbuatan Nabi itu sunnah. Seluruh ketetapan Nabi itu sunnah. Ini yang kita taati yang mana? Ini yang sunnah seperti ini. Ya. Seluruh perkataan Nabi mungkin berupa perintah taati, mungkin berupa larangan jauhi. Nah, itu namanya taat kepada Rasul. Perbuatan Nabi itu lakukan lo seperti apa yang dilakukan Nabi. Ketetapan Nabi, nah yang ditetapkan itu sebetulnya hanya sahabat yang berkata tentang sesuatu atau berbuat sesuatu lalu diketahui oleh Rasulullah, tapi tidak melarang. Diamkan sedek Nabi. Jadi diamnya Nabi atas perkataan seseorang sahabat atau perbuatan seorang sahabat, berarti hal itu ditetapkan oleh Nabi. Nah, berarti itu sunnah. Berarti Nabi setuju tuh. Nah, itu sunnah. Jadi sunnah itu tidak sederhana yang kayak kita gambarkan selama kok. Yang sunnah itu adalah baju gamis, yang sunnah itu adalah pakai janggut, itu. Jadi Bapak Ibu, kembali Pak kepada yang ketiga. Kalau ada hadisnya yang lain sebetulnya kepada Allah kok ba'a jalannya. Kalau kece Nabi man ata'ani faqad ata'a Allah.
siapa yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah. Man asani faqad asallah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti durhaka kepada Allah. Jadi untuk melihat ketaatan awak kepada Allah, itu jadi ketaatan awak kepada Nabi. Kalau taat kepada Nabi berarti awak taat kepada Allah. Tapi kalau masih durhaka kepada Nabi berarti kita durhaka kepada Allah. So orang yang paling taat, manusia paling taat pada Allah di dunia ini Rasulullah. Rasulullah yang berikan contoh. Nah, ini Pak. Kembali ulang balik, soalnya dulu lalu sampainya kan. Pertama masalah azan. Kalau dalam hadis dikatakan man azana faqad yuqim. Barang siapa yang azan maka dialah yang qomat. Dan yang azan lain orangnya, yang qomat lain lo. Ini boleh, ya nak. Kesepakatan ulama boleh yang azan orangnya lain, tapi yang qomat orangnya lain loh. Boleh. Tapi hukumnya sekedar boleh saja. Sementara yang perintah Nabi-nya man azana faqad yuqim. Nah, siapa yang azan dia qomat. Jadi kecil Imam Syafi'i, bila seseorang azan maka aku, kecil Imam Syafi'i, sangat menyukai kalau dia pula yang qomat. Imam Tirmizi juga tegaskan seperti itu. Boleh siapa yang azan kemudian orang yang qomat berbeda pula orangnya, boleh kata Imam Tirmizi. Tetapi yang lebih utama itu adalah siapa yang azan maka dia yang qomat. Kemudian masalah azan dia imam ya. Kalau dia nabi itu kan beda orangnya tuh. Malah mau baca ketika Nabi musafir gitu ya, Nabi lakukan suatu perjalanan jauh, tiba waktu sholat, dek Nabi nyuruh sahabat untuk azan, lalu Nabi yang jadi imam. Jadi artinya jangankan dalam keadaan mukim gitu, dalam keadaan musafir saja Nabi lainnya bedakan antara muazzin dengan imam. Bukan berarti Nabi tidak pandai azan, Nabi pandai azan. Kalau dia ulama secara fikih boleh ya, nak. Orang tu yang azan ini ulanya yang imam boleh. Tapi sekedar boleh. Tapi apakah sunnah yang terang benderang kayak itu akan kita langgar dengan hukum boleh? Hukum boleh kan semuanya minum semuanya. Oh minum kok hukumnya boleh. Makan hukum boleh, mengaji hukum boleh. Jadi digabung antara muazzin dengan imam itu boleh. Kecil ulama boleh. Tapi yang utama itu, yang afdal itu, itu kita bedakan. Antara Nabi itu ada muazzinnya. Ada Bilal, ada Abdullah bin Maktum. Zaman Abu Bakar beda. Ada muazzin, ada imam. Kalau kita ibaratkan itu sunnah yang tarang kayak
matahari di siang hari itu. Terang benderang. Kalau pakai ke kata-kata tercela atau kata-kata terpuji mah. Misalnya kata-kata terpuji. Apabila kita membedakan antara muazzin dengan imam orangnya, itu adalah lebih terpuji. Tapi kalau kita satukan dalam satu orang, dalam satu tangan, dia yang azan, dia pula yang imam, itu kurang terpuji. Kurang terpuji, sebab sunnahnya tidak seperti itu. Sekalipun itu boleh, gitu ya. Sekalipun itu boleh. Ya tidak apa-apa. Ya. Sekali-sekali tidak apa-apa. Ya. Jadi Bapak Ibu, nyagi ko ba? Kalau orang lazan sebenarnya kan, awak baru di masjid kan? Ya. Lalu orang azan, itu tercela kalau keluar dari dari masjid, ya. Tercela. Harus awak ikuti sholat itu. Nah, itu cerita memisahkan diri daripada jamaah. Apalai awak nak suka kepada imam kau karena kaya ketidaksetujuan pribadi ya, bukan alasan-alasan secara syar'i. Iya, dulu kalau dalam pandangan Rasulullah kan ada imam kau yang dibenci, ya. Tapi dibenci itu karena alasan-alasan sunnah, alasan-alasan syar'i. Dari segi akhlaknya tidak mempraktekkan akhlak Islam. Segi ibadahnya mungkin Anda sebagai seorang yang taat beribadah. Alasan syar'i. Ya. Jadi kalau imam yang dibenci karena alasan syar'i itu, itu ya istilah hadisnya Pak, sholatnya tidak diangkat satu jengkal pun dari kepalanya. Sholat imam tadi, imam yang dibenci oleh kaumnya, oleh jemaahnya. Itu sholat imam pun tidak diangkat satu jengkal pun dari kepalanya. Kalau di kawan aku tuh, ini ya kan. Memangnya ada ya jadi imam macam mau pede-pedenya kan. Orang siko dah syukur jam dah start, tapi solat pun tak sah berdua tu kan. Di kalau poin imam solat pun tak sah. Di orang mengikut dia mau, sementara solat pun tak sah. Itu istilahnya kurang afdal solat jamaah. Nah, jadi dari itu cak mau tak imam saja. Jadi Bapak Ibu yang kita muliakan, jadi dalam ayat tadi, dalam hal-hal yang pelit yang kita perselisihkan saja, Allah masih perintahkan farudduhu ilallahi wa rasul. Serahkan, kembalikan penyelesaiannya kepada Allah dan Rasul. Cari solusinya kepada Al-Quran, cari solusinya kepada Sunnah. Boleh hal-hal yang haram, yang mudah itu kita harus tidak do sebenarnya kalau dalam istilah ilmu Al-Quran itu mah ada ayat-ayat yang mutlak, ada yang muqayyad ya.
Ya, mutlak itu harus kita patuhi, kita benarkan, kita laksanakan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Atau mutlak itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mutlak. Tidak ada dalil-dalil mencari untuk tidak taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Cari dalil, nah. Cari Allah, nah. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau taat kepada pemimpin pakai syarat. Ada syaratnya, Pak. Itu muqayyad ayatnya. Jadi Bapak Ibu yang kita hormati, jadi dalam hidup kita, apalagi bagi kita yang tua-tua kan, ya tetap beda artinya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kembali kepada yang tadi itu ya nah. Jadi kita harus kalau lu pandai, kita kerja ya nah. Jadi awak ini dalam ilmu tajwid itu saudarakanlah dua tuh lapas-lapasnya tuh, per hurufnya tuh sampai keluar huruf tuh lah. Ya. Kalau batu ka sampai keluarnya kok tuh kalau bunyi hurufnya. Kalau lakukan hurufnya tuh, itu beda lo artinya. Beda. Kalbun, hati, kalbun, pokok. Hanya sana dimaksudkan untuk kalbun. Ya nak, dewa baca kalbun. Ini udah hati, itu kan dia. Itu kan dia luar ini ya, anak kono. Tadi kita agak panik-panik di masalah membaca saya. Kalau akan mungkin awak akan menjadi ahli hukum Islam karena ahli hukum Islam itu syarat-syaratnya tinggi. Nyo harus tahu tentang ilmu tafsir, nyo harus tahu tentang ilmu hadis, ringkasannya nyo harus tahu tentang kaidah-kaidah usul fikih. Itu baru nanti nyo bisa menjadi ahli hukum Islam. Iya. Bisa kalau dia bukan Allah itu kan Maha tahu ya. Artinya apa yang ucapkan itu kan sebenarnya kalau Maha tahu bisa nggak dilarikan ke situ aja. Artinya bacaannya itu kan Tuhan Maha tahu. Kita mungkin maksud kita itu ya mungkin jadi kependekan kita kan mungkin nafas kita yang kurang. Kita mungkin tidak tahu membedakan antara 1,5 alif dengan 2,5 alif gitu. Nggak bisa nggak dilarikan dengan Allah itu Maha tahu. Pada dasar sebenarnya bisa. Sebab kepada awak diwajibkan untuk ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang laki-laki Islam dan setiap orang perempuan Islam. Wajib menuntut ilmunya. Pelajari dulu. Kalau sekolah dipelajari, kalau diulang-ulang sedemikian rupa, misalnya satu ayat ya, kalau diulang-ulang sedemikian rupa, berkali-kali bahkan 80 kali. Tapi lidah kau yang nak namu, yodoh. Ia masalah sarahkan kepada Allah. Ya ada orang yang lidahnya untuk mengucapkan suatu huruf tidak mampu. Mau guru ngaji mau Pak. Itu ya katakanlah istilahnya ya juri nasional gitu. Tapi suara mungkin nanamu ini lah nanamu. Apalagi tambalo istilahnya di kecek dokter nah jantungmu bocor kecek. Jadi nafas kok agak pendek. Kadang-kadang tabulu nafas kok, beda lo huruf terucapan. Cuma kawan mau di imam selebihan doa imam si
kamu nak kayak ini. Kecuali nak dulu kan. Kamu dan didorong dek nafas taburu keluar. Kadang malah tertarik nanya ke dalam. Jadi orang yang bocor itu jangan contohnya kecil dokter kan, yang pertama sesak nafas. Yang kedua oksigen yang dibawa di darah kau tak penuh ke dalam tubuh ada pak. Yang pompaan darah kau di jantung itu kan. Nah, tapi sebahagian itu balik ke dalam jantung balik, tidak fullnya masuk ke dalam tubuh pak. Nah, yaitu oksigen kurang. Kalau nggak cok muak memang pak. Gitu doang enak. Kurang oksigen. Pak Amis. Jadi keraguan kan, terkait dengan panjang pendek tadi kan. Dalam salah yang vision kan, dia mau jual Ya. itu ada panjang pendek di situ. Nah, gitu. Baca ayatnya sana asal kita baca ayat harus dipraktekkan panjang pendeknya loh. Itu yang paling pokok loh. Kalau masalah dengungnya kok oke lah. Ya, panjang pendek itu berarti karena tukarnya kok. Ya, yang untuk jamak jadi untuk mufrad kok. Nah, atau sebaliknya yang untuk mufrad jadi jamak. Ya. Nah, tetap. Cik lain. Oh, Ustaz karena bola barangkali yang praktek itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau misalnya akan disambung hidupkan baris ro-nya. Alhaakumut takatsur hatta. Nah, itu ro itu baris depan tuh. Kalau untuk berhenti, baru dimatiin ro-nya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau kan ditaruh ya disambungnya sas nafas. Alhaakumut takatsur hatta salah. Hilang barisnya, baris lamnya, baris rohnya hilang. Ini ada lam jazam di situ dah. Ada lam jazam, ayo dimatikan di akhir. Huruf jazam lah, ya. Jadi Pak Ibu, kalau itu manaruin, ya. Kan ada ayat ini penggal-penggal depan ayat ini kan, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nunnya barisnya di akhir kalau misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Nah, dihidupkan baris nunnya baru ditasbihkan kalam di akhir baris yang akhir, huruf akhir. Kalau ditaruhin, kalau dibarantiin, baru matinya jadi sukunnya karena sukun karena kita wakafkan. Ini tetap Pak, sekalipun kita sholat sir gitu. Ya. Tetap karena menjangkau tetap lain baca Quran Pak. Ya. Baik kita baca jahar, kita baca sir, yang kaedah-kaedahnya itu tetap kita terapkan. Ialah ayatnya pendek asal bacanya tetap kita sempurnakan. Dan kau mentang-mentang awak disir kan, lalu baca ayatnya kencang-kencang yang panjang pendeknya atau sedewet. Sudah. Ya. Tetap kaidah tajwidnya kita praktekkan, kaidah bahasa Arabnya kita praktekkan. Salah Pak Bapak, tapi Allah tahu tuh. Ya. Kita baca secara jahat, kita baca secara sir, Allah tahu, Allah maha mendengar bacaan waktu. Sekalipun dalam hati saya baca. Kalau sir itu sebenarnya kan dalam hati lah. Kalau bacaan sir itu, tetap kita lapaskan, tetapi sekedar terdengar di awak sir. Ya. Anda baca dalam hati, kau baca dalam hati, itu tidak menggari video apa. Kau baca dalam hati saya mah. Nah, kalau ambo misalnya minta ceramah, kan ambo ceramah dalam hati saya. Ambo kan sejam kan, itu mau turun saya. Nah, baru mau saya sekarang, ada macam ya, yang boleh ceramah tadi itu dalam hati. Dari tidak jadi dia apa? Di sholat tuh Pak, itu bukan baca dalam hati. Bacaan yang tidak kita jaharkan tuh, kayak Fatihah kan kita jaharkan kalau sholat malam ya semua. Nah itu kita baca dalam hati kan. Misalnya baca tuh doa-doa kita kok baca dalam hati.
Nah, baca sir gitu. Baca sir tuh yang bibi awak tetap menggaring. Kecil sahabat mah. Janggut Nabi itu bergerak-gerak. Janggut Nabi bergerak. Ya. Ini seorang karena apa? Yang dia gerak-gerak. Tanda Nabi itu melafazkan. Tapi nyo melafazkan secara sir. Secara sir itu tetap pakai bibi awak garing gitu. Kalau lama mati bibi anak sebab nyati saya dalam rumah. Ini yang maksudnya. Ini bacaan sholat tuh dibaca secara sir. Artinya tidak taranga ada orang lain suara awak dong. Itu yang sir. Tapi tetap dilapaskan. Tetap taranga ada awaknya. Lambek itu namanya. Ya. Jadi bacaan sholat sir ya Pak. Sholat zuhur misalnya. Itu kita sir tuh dari awal sampai akhir. Kalau sholat malam, ada bacaan sholat tuh yang kita baca sir. Misalnya doa kita sir, ya doa sujud sir, i'tidal sir, duduk antara dua sujud sir, mikot tahiyat sir. Itu artinya kita lapaskan ya, cuman sekedar taranga di awak sih. Tidak baca dalam hati loh Pak. Kalau sir itu gak gareng mau ya. Dengan gula kawan Pak. Namanya sir kan, tapi kedua orang ini kadang terengah kawan. Tak ganggu lawan Pak. Ya. Nggak kira. Jadi nanti kalau ngecek apa nanti. Aku tarik-tarik, apa ngomong ya kan. Jadi ya Pak Ibu, lah gimana? Jadi intinya mari kita taati Allah dan kita taati Rasul, ya kan? Kemudian kita taati para pemimpin kita tapi dengan pakai syarat selama mereka tidak perintahkan kita melakukan maksiat. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.